A massive, deadly winter storm is moving across at least 35 states. More than 200 million people are in the path of these frigid conditions. The Louisiana Department of Health confirms 2 men have died due to hypothermia. Roughly 2/3 of the U.S. has been bracing for the storm conditions. Amerika Serikat sedang dihantam huru-hara dalam negeri yang semakin mengkhawatirkan. Para demonstran Minneapolis semakin masif dan brutal menuntut Donald Trump untuk segera digulingkan. Belum cukup masalah demo, negeri Paman Sam kembali dihantam musibah badai salju ekstrim yang mematikan. Kalau kamu melihat cuplikan video tadi, badai salju ini cukup mencekam di mana suhu bisa mencapai minus 46 derajat Celcius. 200 juta penduduk kini dilanda was-was karena badai salju ekstrim ini kemungkinan masih akan mengguyur lebat dalam seminggu ke depan. Ini menjadi kesempatan emas negara NATO untuk memukul mundur ambisi Donald Trump. Sebelumnya, tentara-tentara NATO diperlakukan bak hewan peliharaan Trump dengan meremehkan kekuatannya. Kini NATO melakukan manuver cerdas menggandeng negara-negara blok timur. Cetak Gol coba merangkum kejatuhan Amerika Serikat, negara NATO ambil peluang dibantu blok timur sebagai berikut. Huru-hara dalam negeri Amerika yang makin parah. Roda kehidupan terus berputar, kadang di atas, kadang juga di bawah. Percaya atau tidak, hukum tabur tua itu nyata adanya. Kalau tidak percaya, lihatlah kondisi Amerika Serikat saat ini. Donald Trump memanfaatkan kuasa penuhnya sebagai adidaya untuk merecoki Iran yang sedang chaos. Tanpa menunggu waktu lama, hukum karma langsung dibayar kontan. Negeri Paman Sam saat ini dilanda huru-hara kekacauan yang sangat mencekam hebat. Demonstrasi Minneapolis semakin sulit dikendalikan akibat satu kebijakan konyol Donald Trump. Bukannya merangkul, sang presiden malah menembaki warga sipil yang tidak bersalah. Alex Pretty, seorang perawat berusia 37 tahun, harus menegang nyawa demi menegakkan keadilan. Kasus penembakan Pretty memicu amarah publik yang semakin meledak-ledak. Apa tanggapan Trump terkait kematian Pretty? Peduli saja tidak, Trump malah semakin membuat suasana runyam. Pria berambut pirang ini menyalahkan para pendemo yang telah disusupi dan ditunggangi. Mereka adalah musuh, bukan demonstrasi. Jadi wajar petugas memberikannya timah panas, kata Trump. Pernyataan kejam ini membuat warga dan pejabat lokal marah besar. Puncak kemarahan terjadi ketika wali kota dan rakyat bersatu meminta Trump untuk segera digulingkan. Masalah belum berakhir. Huru-hara dalam negeri Amerika terus bergejolak hebat. Kali ini bukan ulah manusia, melainkan Tuhan yang menurunkan badai salju hebat. Kalau kita mengingat ke belakang, apakah ini sebagai peringatan dari Tuhan? Sebab Trump ingin mencaplok wilayah Greenland yang mayoritas merupakan kawasan gurun salju dingin. Mungkin ini hanyalah teori konspirasi. Kamu boleh percaya dan boleh tidak. Badai salju dahsyat ini menyerang 20 wilayah bagian negara, termasuk di Texas dan Louisiana. Pemerintah kewalahan menangani badai salju yang sangat ekstrim ini. Saking parahnya, pihak pemerintah bahkan sampai mengeluarkan status darurat bencana. Bagaimana tidak, badai salju tersebut telah membawa dampak memutus aliran listrik jutaan warga. Lebih dari 200 juta orang dilaporkan terdampak hebat dari turunnya badai salju. Menurut Badan Layanan Cuaca Nasional AS atau NWS, badai salju ini masih akan terus berlangsung hingga seminggu ke depan. Embusan angin dari Arktik diperkirakan akan terus menurunkan suhu jauh di bawah 0 derajat. Bahkan potensi wind chill membuat suhu bisa mencapai minus 46 derajat Celcius. Ryan Maue membenarkan badai salju ini disebabkan oleh hembusan angin Arktik.
Atmosfernya selaras sempurna sehingga pola tersebut terkunci di Arktik yang hangat dan benua yang dingin ini, kata ahli meteorologi Amerika Serikat ini. Badai salju ini juga mengacaukan dunia penerbangan. Dampaknya 10.000 penerbangan terpaksa dibatalkan karena padamnya listrik. Amerika Serikat pun kebingungan mengatasi bencana ini. Kalau penerbangan saja ditutup, bagaimana bisa bantuan datang? Trump kini punya tantangan mempertaruhkan jutaan warganya yang bisa saja mati dalam kedinginan. Kesempatan emas negara NATO memukul mundur Amerika. Bukannya fokus menangani masalah dalam negeri, Trump masih saja senang mencampuri urusan negara lain. Kali ini negara NATO menjadi korban dengan ancaman serius dari sang presiden. Trump semakin brutal untuk melemahkan kekuatan aliansi NATO. Presiden berambut pirang ini akan mengenakan tarif 100% pada barang-barang asal Kanada. Sebelum berita ini rilis, Trump memang sedang berencana untuk menjajah Kanada. Sang presiden beralasan pencaplokan Kanada sangat segera dilakukan untuk kepentingan dunia. Trump menjanjikan jika ekonomi dunia akan stabil apabila berhasil menguasai wilayah yang ingin dicaplok. Puncaknya adalah ketika sang presiden meremehkan kekuatan NATO. Nggak tanggung-tanggung, Trump langsung meremehkan kekuatan tentara Inggris. Sebelumnya, sang presiden menganggap negeri tiga singa yang tidak punya peran apapun di Afghanistan. Pasalnya, operasi militer ratusan prajurit Inggris melukai sejumlah besar prajurit lainnya. Keir Starmer marah besar dan tidak terima Inggris diremehkan oleh Donald Trump. Juru bicara Perdana Menteri Inggris ini bilang Trump mengeluarkan pernyataan yang keliru. Trump keliru karena meremehkan peran pasukan NATO yang mencakup Inggris di Afghanistan pasca serangan 11 September di AS. Sebanyak 457 personel militer Inggris kehilangan nyawa di Afghanistan. Ratusan prajurit lainnya juga menderita cedera yang mengubah hidup mereka akibat pengabdian untuk AS, kata Starmer. Dalam wawancaranya bersama Fox News, Trump gak yakin bahwa Inggris bisa berdiri di Afghanistan. Ini menjadi kesempatan emas negara NATO untuk memberi pelajaran ke Amerika. Trump tentunya tidak bisa berbuat banyak dengan banyaknya masalah dalam negeri. Kita menghitung kerugian saja dari yang ditimbulkan pendemo. Kita mengambil acuan dari kerugian demo New York yang sempat terjadi di bulan September. Pemerintah harus menanggung kerugian sosial mencapai 1,1 sampai 5,5 miliar rupiah. Belum lagi bencana yang terjadi di 20 wilayah bagian akibat badai salju. Kalau dihitung dari bencana besar kebakaran hutan, Amerika Serikat merugi hingga mencapai 250 miliar dolar. Tentunya Amerika bisa menambah beban hutangnya untuk mengeluarkan dari kekacauan. Hutang Paman Sam sendiri meledak tembus 38 triliun US dollar atau 641.820 triliun rupiah. Celana pendek corduroy berbahan lembut yang sangat nyaman digunakan. Cek linknya untuk mendapatkan harga termurah. Manuver tajam negara NATO menggandeng Rusia Cina. Negara-negara NATO juga melakukan manuver yang mampu mengecoh Donald Trump. Secara mengejutkan, Kanada kini lebih berpihak menggandeng Cina dalam mitra bisnisnya. Ancaman kenaikan tarif 100% yang akan diberikan Kanada disebabkan karena satu faktor. Kanada sendiri menjalin kerjasama dagang dengan tirai bambu yang dianggap menguntungkan. Sebelumnya pada awal Januari 2026, Mark Carney sempat terbang langsung ke China. Kunjungan ke Beijing bertujuan untuk merayakan terbentuknya kemitraan strategis baru. Kesepakatan awal itu mencakup rencana penurunan sejumlah hambatan tarif yang dinilai penting. Kanada sendiri menganut sistem perdagangan dua arah. Sampai detik ini, Kanada belum memberikan pernyataan resminya. Kalau kita prediksi, negara berjuluk The Great White North ini tidak takut ancaman Donald Trump. Pemerintah Kanada dengan tegas masih ingin mempertahankan kemitraan strategis dengan China. Gak hanya Kanada, Uni Eropa yang tergabung dalam negara NATO juga berani melawan Trump.
Emmanuel Macron memperingatkan Eropa tidak boleh lembek terhadap ancaman tarif tambahan AS. Dalam pidatonya, Presiden Prancis ini menginisiasi perlawanan benua biru. Dapatkan paket hemat dari kaos polos dengan merogoh 100.000, kamu bisa dapetin 7 kaos. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kejatuhan Amerika Serikat, negara NATO ambil peluang dibantu Blok Timur. Bagaimana pendapatmu? Akankah Donald Trump kapok merecoki urusan negara lain setelah konflik dalam negerinya sedang bergejolak hebat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.